Selama saudara berpikir, ngene-ngene ae. Tuhan benci dengan mentalitas ngene-ngene ae. Tuhan mau ekspansi. Tuhan itu dinamis. Amin. Tuhan itu dinamis, saudaraku. Hamba Tuhan T.D. Jakes jarang sekali memberi nama pada sebuah tahun. Saya sebagai gembala senior minister dari Rock, saya minta hikmat Tuhan untuk memberi nama. Dan itu kalau kita percaya terjadi sesuatu. Tahun yang lalu mode kita ganti dengan hope. Lalu hamba Tuhan Joseph Prince memberi nama The Year of Restful Increase. Rest bukan berarti tidur pasif. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sikap yang pasif. Kita bukan cuma aktif, kita proaktif. Katakan proaktif. Amin, saudaraku, ekspansi. Memasuki daerah-daerah yang belum pernah kita masuki. Memasuki bisnis yang belum pernah kita masuki. Daerah-daerah pelayanan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi kuncinya sana adalah rest. Restful increase. Lalu hamba Tuhan Morris Cerullo. The year of nothing wanting. 10 angka lengkap. Nothing wanting. Tidak akan kekurangan apapun. Personel, SDM, modal, dana, ide, the year of nothing wanting. Saudara mau itu? Saya mau. Tapi satu hal kita harus tahu bahwa sekali lagi mengikut Tuhan itu bukan pasif. Budaya nerimo. Kita ini harus nerimo. Oh ya? Istrimu diambil orang nerimo. Anakmu dicekal oleh iblis, nerimo. Saya tidak mau nerimo. Saya mau bangkit dan hajar iblis habis-habisan. Amin, saudaraku. Loh kok diam aja? Tepuk tangan bagi Allah kita. Pada akhir tahun di Bali, saya ajak jemaat nyanyikan sebuah lagu tahun 60-an. Lagu Exodus. This land is mine, God gave this land to me. Amin. This plain, this ancient land to me. Suatu keyakinan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. We rest in His promises. Tetapi saudaraku, yang masuk tanah perjanjian bukan orang sembarangan. Orang pilihan. Tidak percaya lihat bilangan 14. Dalam bilangan 14 mulai ayat 29 sampai 31. Maka kita melihat janji Tuhan berlaku untuk beberapa orang. Dalam bilangan pasal 14 mulai 29, di padang gurun ini Tuhan berkata pada umat Israel yang mayoritas, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tentang bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ayat 31. Tentang anak-anakmu, but your little ones, perhatikan your little ones, whom you said would be victims, yang kamu kata mereka jadi tawanan atau jadi korban, akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan, kamu lecehkan itu. Ada 3 golongan orang. Yang pertama yang bangkainya berhantaran. Siapa mereka? Mayoritas. Yang tidak percaya janji Tuhan. Yang menghina janji Tuhan. Yang mulutnya bersungut-sungut. Bangkai berhantaran. Ada hubungannya mulut dengan kesehatan. Amin. Suka ngomel sakit. Tekanan darah tinggi, stres. 2010 WHO, World Health Organization, pembunuh manusia nomor 2 adalah depresi. Depresi akan menghancurkan umat manusia.
Karena itu umat Tuhan diberi kuasa untuk rest. Amin. Dengan bibir yang gemetar, dengan logat yang asing, aku berbicara pada bangsa ini. This is the rest, this is the refreshing. Tempat perhentian. Ketika saudara mungkin dianggap bodoh, dianggap fanatik, saudara ketika menyembah Tuhan, shikara matere nekila basyanda, maka saudara mengalami masuk dalam rest, sementara orang lain depresi. Amin. Orang benar yang khawatir seperti mata air yang keruh di depan orang fasih. Jangan ada yang masuk tahun ini dengan kekhawatiran. Masuk dengan antisipasi. Engkau akan mengalami ekspansi. Engkau akan mengalami double portion. Engkau akan mengalami increase. And nothing wanting. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Kedua yang dibawa masuk adalah Yosua dan Kaleb. Tuhan memberikan alasan dalam bilangan 14 ayat 24. Diberi alasan. Sebab mereka punya jiwa yang lain. Saya berdoa seluruh member daripada Rock Ministry, daripada keluarga ini, punya jiwa yang berbeda dari orang lain. Apa jiwa yang berbeda itu? Value kita. Value kita adalah light, loyalty, integrity, generosity, humility, and truth. Light. Amin. Di mana ada orang loyal, tidak ada dusta di mulutnya, tidak kompromi, tapi tetap rendah hati, diberkati, dipakai Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, tidak angkat kepala, tidak hidungnya mekar, amin saudaraku, tetap rendah hati. Wow. Yang ketiga yang dibawa masuk, a new generation. Bulan ini temanya, raise up, raise. Apa yang Tuhan sedang bangkitkan? New leaders. Seperti Yosua dan Kaleb. Tidak mementingkan diri sendiri. Pantang mundur. Jiwanya berbeda. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. And a new generation. Coba bayangkan itu. Yang kamu hinakan, yang kamu anggap tawanan, kamu anggap victim. Mereka yang kubawa masuk. Saya percaya ada konotasi, ada aplikasi rohani di sini. Orang yang jiwanya seperti anak-anak. Murni, mudah percaya. Anak-anak kalau orang tua bilang apa? Yes. Amin. Kalau orang tua, mosok. Soal lihat itu, Sakaria, Imam Sakaria didatangi Gabriel. Ya, dia berkata, didatangi Gabriel, dia berkata, mosok. Aku udah tua, istriku udah tua, yang benar aja Tuhan tuh yang benar aja macam-macam. Bisu kamu, bisu saudara. Tapi Maria gadis kecil, itu 414 itu, usia 14 tahun. Dia berkata terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Karena itu sama katakan pada Anda, Tuhan menyuruh kita untuk merebut tanah perjanjian kita. Tuhan tidak berkata untuk menerima, go in and possess the land. Kita buka kitab Yosua. Kitab Yosua is the book of conquest. Tahun ini adalah tahun untuk conquerors. Kita lebih dari penakluk. Ya, kalau pemenang mungkin menang balapan lari. Oh, menang kuis. Tapi kalau penakluk itu cuma satu. Keluar dari medan pertempuran sebagai pemenang. Di medan pertempuran menang dan menjara atau kalah dan dijara. Kalau BM bahasa Malaysia lebih bagus. Yaitu dipakai perkataan menewaskan. Ya. Saya dulu mendengar berita Rudiartono menewaskan Tan Aik Hwang. Nah, menewaskan. Saudara mesti memakai bahasa penakluk. J.C. Penney, pemilik dari sebuah retail macam kayak Sinar begini berkata, welcome problem. Wow. Ketika ada problem, dia berkata, Tuhan kasihani aku. Dia berkata, welcome problem, I have Jesus.
Bagaimana dengan saudara? Mari kita lihat di sini. Khususnya tentang Joshua dan Kaleb yang dikatakan hamba Tuhan yang luar biasa. Kita baca Yosua pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 15. Kaleb waktu itu berusia 85 tahun. Ada sini umur 85 tahun? Ada, tante saya. Mami saya yang cantik ini tahun ini 84. Masih remaja. Amin. Haleluya. Kaleb berusia sekian. Mami Krisanti berkata sama saya, aku mau pergi ke Israel sekali lagi tahun ini. Saya bilang, go. Berani keluar negeri sendirian. Oh banyak anak muda, aku bareng ngono ta. Mau melayani Tuhan, pipis saja takut minta dibarengi. Bikin malu. Oma-oma berani keluar negeri sendirian. Amin. Sebab Bapak punya Yesus. Nah kita membaca di sini bagaimana Kaleb meminta yaitu pegunungan. Ayat 12. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan. Gunung ini, give me this mountain. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar waktu itu bahwa di sana ada apa? Orang enak. Enak itu raksasa, bukan manusia biasa. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu, justru banyak bentengnya. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, bukan mungkin. Dikatakan I shall be able, aku mampu to drive them out as the Lord said. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan ini loh kunci hidup berkemenangan. Segenap hati. Holy follow the Lord. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang enak. Embahi raksasa saudaraku. Dan amanah negeri itu berhenti berperang. Kita lanjutkan sebentar Yosua 15 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu yakni Kiryat Arba. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara masuk ke bawah, ya, kalau belanja, saya tadi masuk ke sana. Begitu masuk lorong pertama, di depan itu ada sesuatu yang membuat orang terpisah. Ya, kalau saudara agak lama di sana, orang Indonesia akan mendekatinya dan melihatnya. Wajahnya bersinar. Tapi bule ketika ketemu dengan buah itu, dia menyingkir. Buah apa saudaraku? Durian. Ada orang berkata, ya, smell like hell, taste like heaven. Baunya kayak neraka, rasanya sorga. Tetapi saudara demikianlah ternyata. Kenapa justru Kaleb minta gunung yang tinggi, minta saudaraku tempat yang banyak kubu-kubunya, bentengnya, dan juga raksasa. Bahkan kota itu namanya dulu Kiryat Arba. Arba, kalau orang itu angka 4, saya di Bali. Arba itu ketut, orang kalau Bali namanya ketut, itu artinya anak nomor 4 atau nomor 8. 4. Nah saudara, justru sama seperti durian tadi, maka giant killers seperti Kaleb, seperti David, itu ngiler kalau ketemu raksasa. Kaget enggak saudaraku? Ya. Kalau orang suka durian, lihat durian gede, bijinya kecil, ngiler enggak?
Ngiler ojo saiki, ngisin-ngisini. Amin, saudaraku. Demikian juga orang percaya itu kalau ada tantangan, ngiler. Betul? Kita berdoa jauhkan kami dari godaan. Pencobaan itu temptation. Kita tidak berdoa jauhkan kami dari persoalan. Tidak ada. Ayatnya tidak ada doa seperti itu. Jauhkan kami dari godaan. Sebab saudara, diajak melarat gampang. Diajak sugih, angel saudaraku. Betul? Loh betul. Saya mau beritahu saudara, saya melayani Tuhan 30 tahun. Orang diajak melarat setia. Begitu sugih, berkuasa, kawin lagi. Lebih susah menghadapi yang seperti itu. Usia 85 tahun dia tidak berkata, oh aku sebaiknya pensiun. Dia tidak datang pada Yosua. Yosua, yang benar aja. Gue sudah melayani Tuhan 40 tahun loh. Ditambah 5 tahun perang di Kanaan. Mana bagian gue? Tidak. Dia berkata, give me this mountain. Sebab dia tahu warisan harus direbut. Saya mengajak saya melihat Matius 11 ayat 12. Banyak orang salah mengerti dan tidak mengerti ayat ini. Saya harap ilustrasi duren tadi orang ngerti. Bule ketemu duren, nyingkir dia. Kalau saya pergi ke hotel-hotel bintang di Bali, di luarnya ada gambaran duren lalu dicoret begini. The forbidden fruit. Loh betul? Sebab duren bisa muntah-muntah bule saudaraku. Tapi saya heran, wong Tondo, orang Belanda, itu makan ikan asin, ikan yang buasin, namanya ikan haring, hidup-hidup. Tiba-tiba podo ae suka iwa asin seperti kita. Nah kita lihat di sini, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Terjemahannya jelek sekali. And from the days of the John the Baptist until now, 2010, the kingdom of heaven suffers violence. Kekejaman, kekerasan. And the violent take it by force. Nah pertanyaan tak saya tanya, siapakah the violent ini? Ayo saya tanya, the violent ini siapa? Iblis. Oh ya? Siapa yang ngajar saudara seperti itu? Yang ngajar saudara seperti itu tradisi. Sebab sudah berabad-abad orang Kristen disuruh jadi orang yang pasif. Itu tradisi negeri ini. Bukan firman Tuhan. Wis nrimo ae. Baru-baru ini ada satu keluarga kita layani. Suaminya nyeleweng punya anak di luar nikah. Lalu satu pendeta berkata, wis ta, mau nerima bisa punya anak. Apa saya kaget saudaraku. Saya bilang nehi. Amin. Ismail tidak akan mendapat warisan bersama dengan Ishak. Heran ada pendeta ngajari gitu. Firman Tuhan berkata orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ini tidak jelas. Perkataan serong dalam bahasa Indonesia konotasi kita selingkuh. Tetapi di sini adalah the violent take it by force. Force di sini harpazo, menarik dengan kekerasan. Jambret. Amin. Tidak ada saudara pakai tas lalu ada penjambret. Permisi ya, tasnya tak ambil. Tidak mungkin saudaraku. Yes, kalau perlu pakai pisau saudara. Itu take it by force. Dan apa yang harus kita take it by force? Semua kota-kota, daerah-daerah yang masih dikuasai iblis tahun yang lalu harus kita rebut kembali di dalam nama Yesus. Nama baikmu hilang, kekayaan hilang, duit disikat orang, anakmu dicekal iblis. Rebut kembali by force. Waktu saya khotbah tanggal 31 saya bawa pedang kecil. Sebab terlalu lama orang lihat hamba Tuhan cuma bawa tongkat gembala. Kita mesti bawa gada sekali-sekali. Firman Tuhan berkata,
Pemazmur dan Mazmur 23 Raja Daud berkata, your rod and your staff comforts me. Staff itu untuk mengarahkan, but rod untuk ngepuk musuh. We have power in the name of Jesus. Kaleb saudaraku merebut Kiryat Arba. Hebron punya arti yang sangat indah. Pertama, Hebron artinya the loving friend. Wow. Kita akan kaya kalau kita punya the loving friend. Ibu saya selalu menyanyi, Yesus sobat yang setia, aku datang padamu. Di dalam mara bahaya, Engkaulah pelindungku. Saudara, the loving friend. Kalau orang ada Kristus, dia akan menjadi the loving friend. Kedua artinya asosiasi, association. Bahkan fellowship. Coba lihat sebentar. Ketika keluar dari 2009, ada yang harus dibuang dari hidup kita. Segala asosiasi yang tidak berasal dari Tuhan, cut. Firman Allah berkata, barang siapa bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Bergaul dengan orang bebal, engkau akan jadi malang. Bergaul dengan orang bijak, engkau menjadi berhikmat. Firman Tuhan berkata, jangan bergaul. Ada perkataan jangan bergaul. Dengan siapa? Dengan orang yang cepat marah. Nanti engkau terbiasa dengan tingkah lakunya dan menjadi jerat bagi dirimu sendiri. Anda bergaul dengan orang boros, soal bergaul dengan orang malas, ketularan. Bergaul dengan orang suka ngerasani orang, ngerasani hamba Tuhan, itu lebih bahaya. Sebab firman Allah berkata, mereka bangkainya berhantaran di padang belantara, tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Bersungut-sungut. Cut. Bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Sukses di dalam Tuhan adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Katakan Hebron. Hebron namanya Kiryat Arba, kota raksasa. Mari kalahkan raksasa-raksasamu. Ketika merebut Hebron, ada 3 keturunan raksasa yang diusir oleh Kaleb. Saudara, saya percaya Arba itu bapaknya Enak. Itu gambaran pada yang selama ini paling sering ngalahkan kita. Tahu namanya? Ego. Nama lain si aku. Kita tidak akan dikalahkan iblis. Kita bisa kalah dengan ego kita. Ketika Tuhan Yesus disalib menggantikan kita, yang dipaku itu adalah Arifin. My ego. Cek, dipaku. Karena kehidupan yang berhasil adalah a selfless life. Bukan selfish. Dulu selfish. Pak Niko dulu cerita sebelum bertobat. Nyanyinya gini. Ju Yesu ai wo. Ju Yesu ai wo. Ju Yesu ai wo. Apa-apa wo. Itu ego. Sekarang saudaraku, setelah melayani Tuhan, orang lain lebih penting. Ju Yesu ai ni, nyanyi bareng. Ju Yesu ai ta, baru yang terakhir. Ju Yesu ai wo, sencing ikau suwo. Alkitab mengatakan begitu. Haleluya. Association. Dengan siapa saudara berasosiasi? Firman Tuhan menunjukkan dengan siapa kita bergaul, kita menjadi sama seperti itu. Burung terbang dengan yang sama bulunya. Pernah saya lihat burung merpati terbang terus ada burung gagak nyempil di situ? Tidak mungkin, amin saudaraku. Karena itu jangan kumpul burung gagak. Burung gagak itu suaranya tidak enak.
Wah, wah, wah. Ngerasani orang tuh. Wah. Loh kok bisa tahan dengarkan berjam-jam, berarti jenisnya sama. Amin saudaraku. Jadi pertama, kota yang harus direbut adalah Hebron. Ketiga, raksasa itu Sesai, Ahiman, dan Talmai. Itu menggambarkan 1 Yohanes pasal kedua. 15-17 saudara ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Hebron adalah the city of the love of the Father. The city of grace. Ayat 16. For all that is sin in the world. Sebab semua yang ada dalam dunia. Yaitu apa? Ini 3 itu. Raksasa itu. Keinginan daging. Keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari dunia. Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia sedang lenyap. Sedang passing away. Dengan keinginan. Keinginan ini hawa nafsunya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. 3 raksasa ini sering mengalahkan manusia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin. Ketika saya bertobat, saya melalui padang belantara 10 tahun, saudara. Tahun 79 saya bertobat. Tahun 89, 10 tahun kemudian, baru bebas utang. Bebas utang ya, tinggal punya rumah, ya saudaraku, sama mobil tinggal 1, tapi bebas utang. Dan selama melayani Tuhan, hidup di padang gurun, hidup dari hari ke hari. Give us our daily bread. Setelah itu saudaraku, saya menyeberang ke Bali, saya cross over ke Bali, dan itu menjadi tanah perjanjian kita. Tapi mulainya cuma 30 kali lipat. Menuju 60 kali lipat, akan 100 kali lipat ganda. 2010, the year of nothing wanting. Dan ketiga raksasa ini harus dikalahkan. Barang siapa mengasihi dunia ini dengan isinya, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kota pertama yang harus direbut adalah Hebron. Amin. Kita lanjutkan sekarang Yosua pasal 15. Semua yang ikut Akademi Militer di West Point harus membaca kitab Yosua. Kristen maupun tidak. Why? This is the book of conquest. Ini kitab penaklukan. Kalau dalam perjanjian lama itu adalah kitab Yosua. Kitab perjanjian baru adalah kisah para rasul. The book of conquest, menaklukkan iblis, menaklukkan dunia, mengalahkan kuasa kegelapan, merebut kota-kota bagi Tuhan. Merebut orang-orang yang dalam penjara, yang di dalam kuasa kegelapan. The book of conquest. Sebab saudara dan saya adalah penakluk. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada nama penakluk. Kita proklamirkan hari ini ada. Kita lebih dari penakluk. Amin. Pemenang kurang strong, kurang kuat. Penakluk. Haleluya. Kita baca Yosua pasal 15 ayat 15. Apa berhenti Kaleb? Tidak. Kaleb artinya anjing. Amin. Apa kelebihan anjing saudara? Pandai menyenangkan tuannya. Bukan cuma setia. Setia semua orang sudah tahu ya. Light, number 1, loyalty. Buat apa kita ngurusi orang yang tidak loyal? Buat apa saudara? Buat apa ngurusi kutu loncat? Kita bina keluarga kita sendiri, setuju? Nah, anjing itu pandai menyenangkan tuannya. Saya diberi seekor anjing lucu, namanya Luna. Luna ini lucu sekali. Cuma kalau ke rumah saya, hati-hati. Jempolan kakimu isonte. Dia suka ngerikiti jempolan kakinya orang. Tapi aneh, kalau terhadap saya, kalau saya pagi jam 5, teng, sudah bangun, baca Alkitab. Di kantor saya, garuk-garuk dia.
pintu kantor saya. Saya bukakan, kipit, dia datang, jempolan kaki saya dijilatin sama dia. Loh, kaget enggak? Anjing aja tahu tuannya, saudaraku. Dia menyenangkan hati saya, enak gitu dijilatin sama Luna kakinya. Tapi orang lain dikerikiti sama dia, bukan dikerikiti, kerokoti saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dari sana Kaleb terus menuju kota lain. Itu kota Debir. Ayo perhatikan, Kaleb bin Yefune. Yefune itu he will be facing. Saya mendengar kesaksian Pak Alex. Kok mirip sama papa saya, papanya itu. Sama-sama keras. Dan Pak Alex cerita, sampai satu kali beliaunya pulang, hidungnya, mulutnya jontor gini, habis digebutkin anak yang lebih gede. Papanya bilang, nangis, balik, lawan. Disuruh menghadapi saudara. Dihadapi lagi, jontornya tambah gede. Papanya bilang, enggak boleh pulang, lawan lagi. Saya kira pelajaran bagus. He will be facing. Dia akan menghadapi. Banyak saudara persoalanmu tidak selesai, kadang kau tidak hadapi. Ada masalah keluarga lari, termasuk lari kepada pelayanan. Dilarang keras, haram hukumnya. Kapan itu saya punya seorang teman, orang kaya, ya tanahnya banyak sekali di Jakarta. Lalu suaminya keserempet WW Gombel. Do you know WW Gombel? Yes. Lalu dia berkata pada saya, ibu nih, masih muda, cantik, waktu dia umur 40 ya, saya waktu bertobat ya usia 30-an. Saya panggil dia Ci. Dia berkata, Ci ini terpanggil oleh Tuhan. Saya mau di panti asuhan aja. Ngepel panti asuhan. Loh, orang soge kayak dia bisa bangun 10 panti asuhan, mau ngepel. Saya bilang sorry ya, itu pelarian. Dan Tuhan tidak menerima pelayanan pelarian. Dia menerima pelayanan karena kasih. Bukan karena rasa bersalah. Bukan karena pelarian. Amin saudaraku. Face your giants today. Hadapi tantanganmu. Hadapi masalahmu. Masalah itu kayak pintu otomatis itu loh. Kalau ini pintu otomatis, ya. Loh, kalau orang desa soso. Pertama kali datang mall, lalu pintunya terbuka. Saudaraku, akan dia berkata, dalam nama Yesus ditengking, saudaraku, dikira ada setan. Lalu dia takut, dia jauh. Tapi orang yang tidak deso, dia akan mendekati dan pintunya apa? Terbuka sendiri, tidak usah yaitu abrakadabra, tidak perlu sesam, open the gate. Mendekati aja. Hadapi saja bersama Tuhan, engkau akan berkemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin saudaraku. Face your giants today. Face your problem today. Kalau berani bilang seperti J.C. Penney, welcome problem. Amin. Aku taklukkan kau bersama Tuhan. Kota yang kedua yang harus ditaklukkan adalah Debir. Dari sana yang maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan memberikan Aksa putriku menjadi istrinya. Dan Otniel putra daripada Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa putrinya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah, sebab telah keberikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata-mata air. Bukan mata air, mata-mata air, springs of water. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saudara yang kasih Tuhan, kota kedua adalah Debir. Debir punya dua arti, pertama sanctuary, tempat kudus. Rumah Tuhan, keluarga Tuhan adalah sanctuary, tempat kudus di mana Tuhan tinggal. Amin.
Kedua adalah the speaker. Saya percaya kalau ada Tuhan ada dalam kita tidak akan tahan untuk tidak bicara tentang Yesus. Dari mana saya tahu saya jatuh cinta kepada gadis yang namanya Vivi. Yang tahu adik saya, sahabat saya, my loving friend, Andrian. Dia berkata pada saya gini, koniku loh, Viva, Vivi, gak isuk, gak wengi, Viva, Vivi. Dan gak pagi, gak malam terus, Viva, Vivi terus. Apa yang ada dalam hati keluar dari mulut. Amin saudaraku. Nah saudara, nama kota itu dulu adalah Kiryat Sefer. Kiryat Sefer adalah the city of the book. Book yang mana? Tidak ada lain firman Tuhan. Ketika kita memulai pembacaan Alkitab tahun ini, saya mendapatkan banyak hal yang baru. Seperti baca itu sinarnya lebih terang. Yang tahun lalu tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Termasuk yang saya khotbahkan ini. Saya tidak pernah khotbah ini sebelumnya. Saya baca ya biasa aja. Sekarang saya lihat, wow, the house of the book. Luar biasa, Hebron. Kita harus menjauhkan diri, disasosiasi dengan yang duniawi. Dan mendekat kepada umat-umat yang cinta Tuhan. Oniel artinya Lion of God. Kalau cari menantu, cari yang hebat. Amin. Kita tahu bagaimana Kaleb dan juga seluruh suku Yehuda adalah giant killer. Saya kasih ilustrasi tentang Duren. Kalau Duren itu kalau gambaran giant, ya. Kalau orang suka Duren, lihat Duren ngiler. Kalau saya enggak terlalu suka, ya bolehlah 1-2. Tapi kalau orang yang suka, sudah mikir, aku pulang dari sini, oh ada Duren di Sinar, aku mau beli. Tapi bagi orang yang enggak suka, bagi orang yang takut, itu sesuatu yang akan menakutkan. Saya mau cerita sedikit tentang Duren. Kalau saudara punya tamu, saudara tahu tentang tamu itu. Waktu saya pelayanan ke Pulau Penang. Pulau Penang tahu ya, di Malaysia. Begitu dijemput saudara, kok agak lama, telat ini. Datanglah yang jemput, seorang gadis. Dia sekretaris gereja, full timer gereja. Dan kita dijemput dengan van penuh dengan duren. Baru dipetik dari pohon. Istri saya langsung munek-munek saudara. Dan dia begitu kecewa. You Indonesian, you don't like durian. How come? Dia baru keluar duit banyak gajinya sendiri. Petikkan langsung dari pohon. Ini orang Indonesia gak doyan durian. Saudara kenal dengan siapa yang saudara layani. Amin. Lalu saya bilang kita berdua ini tidak suka durian. Dan saudara tahu di van itu kan jadi satu, jadi terpaksa saudara. Istriku sudah munek-munek, jendela saya buka, tak kipasi hidungnya bojoku. Karena semua full of durian saudara. Kota yang kedua adalah Kiryat Sefer. Setiap kali orang ketemu saudara, mereka mendapatkan hikmat. Sebab saudara penuh dengan firman. Amin. Kalau saudara tidak punya firman, saudara akan ditipu oleh iblis. Kapan itu ada seorang ngaku hamba Tuhan, keliling bernubuat. Dia datang ke Bali. Lalu ada seorang teman saya, istrinya punya sebuah kapsalon kecil. Lalu orang yang nyebut diri hamba Tuhan ini berkata kepada dia, mestinya yang jadi gembala kamu, bukan suamimu. Suamimu terus bekerja, kamu jadi gembala, salonmu tutupan. Sebab suaminya ini pendiam, ibu ini pandai berkicau. Bahkan dia bilang gini, kamu tambah modal 1 miliar buat kapsalonmu, tetap rugi. Untung ibu ini punya firman. Dan mengerti jalan Tuhan. Sekiranya dia percaya apa yang terjadi, ribut rumah tangga itu. Jadi jangan terima semua orang yang mengaku hamba Tuhan. Saudara mengenal segala sesuatu, uji dengan firman Allah yang tertulis. Orang Surabaya itu, rata-rata orang Indonesia suka apa? Mistik. Kalau bistik baik saudara. Mistik jangan.
Ada beda antara rohani dengan mistik. Amin. Saya pernah loh saudara, ketemu orang tahu-tahu di depan saya bernubuat. Tuhan menghancurkan pekerjaanmu. Langsung tak tengking saudara, tidak peduli dia wanita. Dalam nama Yesus saya tolak. Saya gitu kan saudara. Betul. Sebab Allah kita adalah Allah yang membangun. Siapa perusak? Siapa menghancur? Iblis. Loh kalau saya bilang, ngempun, nah mati saya saudaraku. The city of the book. Othniel merebutnya. Othniel is a city taker. Giant killer harus kumpul dengan city taker. Loh kok diam? Giant killer harus punya menantu city taker. Ya. Satu kali ada seorang gadis dokter. Jemaat kita datang, kenalkan saya seorang pemuda. Om, ini calon saya. Lalu saya perhatikan. Katanya orang mata saya ini tajam saudara ya. Duh, lanang, kok pupuran? Terus bengesan pakai lipstik tipis. Alisnya dijabuti. Mengkorok aku. Berdiri bulu romaku, termasuk bulu kakiku berdiri saudaraku. Tidak di depan orang itu, saya bilang, sudah cari yang lain saja. Loh sungguhan saudara. A giant killer. Punya menantu city taker. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3, bahkan Othniel itu menjadi hakim atas seluruh Israel. Waktunya sudah berdoa untuk calon menantu Anda. Semua yang di sini pasti kepingin menantu yang hebat, ya kan? Dan Othniel, Lion of God, luar biasa saudara. Dia merebut kota itu. Lalu diberi hadiah. Hadiahnya itu tanah selatan, tanah Negev. Tanah selatan Israel itu padang pasir. Nah padang pasir itu ada banyak benih di dalamnya ya kan? Tetapi kalau tidak ada air tidak bisa apa-apa. Lalu putrinya datang pada papanya. Dia turun dari keledainya. Itu lambang apa? Rendah hati. Dia turun, sayang bahasa Indonesia, papanya menjawabnya aneh. Ada apa? Gitu ya. Coba baca itu. Enggak, saudara bahasa Inggris. Apa yang kamu mau? Itu pertanyaan dari seorang papa yang cinta anaknya. Betul enggak saudaraku? Salah terjemahan saudara. Saya mau beritahu Bapak di sorga juga berkata begitu pada Anda pagi hari ini. Minta kepada dia, dia itu murah hati. Kalau mata air boleh minta 2, bini jangan minta 2. Loh kapan itu ada seseorang datang pada saya, Pak Arifin. Saya ini jatuh cinta. Oh ya, sayangnya kepada wanita lain. Yang lebih muda 25 tahun. Hatiku sudah melekat padanya. Tapi istri saya tidak mau menerima Pak Arifin. Dalam hati saya, your forehead is broken. Apa itu? Batukmu kerewak. Oh istri sudah menerima saudaraku. Dia berkata, bukankah Abraham, Yakub, Raja Daud, bahkan Salomo. Maksudnya poligami. Sebab dia pernah datang pada satu pendeta, pendetanya berkata ya sudah, terima aja. Dia bilang sama istri, terima aja ya. Sudah punya anak mau apa lagi? Enggak saudara. Saya katakan pada dia, nehi. Haleluya. Amin. Tapi bapakmu murah hati. Dia tahu papanya murah hati. Tanah Negev itu, saudara kayak kalau di Jawa ini Gunung Kidul. Gersang toh. Tapi kalau ada mata air jadi subur. Mungkin hari ini ada daerah-daerah gersang dalam hidupmu. Saya mau beritahu 2010, it's the year of fruitfulness. Amin. Tahun ini segala barrenness, segala kemandulan,
segala kegersangan disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Kemandulan dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pelayananmu. WC 14. Springs of water. Berkatalah Kaleb kepadanya, what do you wish? Mesti ditambahin my darling. Amin. Kalau kita cinta anak kita, apa aja kita kasihkan. Kalau engkau yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan padamu Roh Kudus apabila engkau meminta padanya. Apa lebih berharga dari Roh Kudus? Enggak ada toh. Roh Kudus yang paling tinggi. Dan barang siapa di sini pernah minta Roh Kudus dan diberikan, angkat tangan. Kalau Roh Kudus diberikan, apalagi yang lain. Kalau putranya saja diberikan pada kita, mana mungkin Dia tidak memberkati dengan yang lain. Kota yang ketiga, Yosua pasal 19. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Karena beda jiwa mereka. Ayat 49 sampai 51. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepada kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Hari ini mungkin ada raksasa-raksasa masalah dalam hidupmu. Suamimu tidak mau peduli. Istrimu kurang ajar. Anak-anakmu mbalelo. Mungkin ada kekeringan-kekeringan dalam hidupmu. Ask, minta pada Bapa itu. Dia tidak berikan dengan, yaitu saudaraku, he's not stingy. Dia tidak kikir. Dia memberikan dengan limpah. Amin. Tapi ada kota ketiga, Timnat Serah. Timnat Serah ini the city of the sun. Kota matahari. Gereja itu kota matahari. Tapi saya percaya bukan cuma S-U-N, tapi S-O-N. The city of the sun. The city of the son of God. Saya rindu di mana-mana dalam rock ministry ada horizons. Horizon itu yaitu panti asuhan, bukan cuma melihara tapi membangkitkan pemimpin. Singkatan House of the Rising Sons. Amin. House of the Rising Sons. Haleluya. Arti yang lain abundant portion. Abundant. Kemarin kemenakan saya menikah, mereka menuangkan champagne, saudaraku, di atas gelas, dan itu melimpah. Itu gambaran melimpah, memberkati, yaitu cawan-cawan kosong yang lain. Lihat dirimu, receive abundant portion, buang pola pikir pas-pasan. Pola pikir pas-pasan itu padang gurun. Umatku banyak menderita karena punya wilderness mentality, kata Tuhan. Mentalitas padang belantara. Karena itu Tuhan mau saudara kita dan saudara saya punya mentalitas tanah perjanjian. The city of the sun. The portion of the sun. Dan kita tahu bagaimana ini berada di pegunungan Efraim. Efraim punya dua arti. Yang pertama, tumpukan abu, double ash heap, timbunan puing. Itu mungkin gambaran dari kehancuran, kegagalan. Tapi firman Allah berkata, Yosua membangunnya dan tinggal di sana. Yosua gambaran Tuhan Yesus. Dia akan membangun kota saudara dan saya. Dia membangun moral kita. Dia membangun mental kita. Dia membangun iman kita. Haleluya. Arti yang lain adalah double fruitfulness. Saya percaya kalau orang murah hati itu diberkati Tuhan luar biasa. Kemarin saya sharing, orang Hokian itu punya ilmu 3C. Kalau dagang, pertama cengli. Amin. Nomor 2, cincai. Baru nomor 3,
cuan. Orang tidak cincai, tidak mungkin jadi orang gede. Ya, kamu utang sama saya 15.000, 3 tahun yang lalu, 4 bulan, 10 jam, 3 detik yang lalu. Suami istri bertengkar. Kamu dulu ngomong gini, dulu itu kapan? 17 tahun yang lalu. 4 hari. Orang tidak cincai, tidak bisa jadi orang besar. Baru cuan. Nah cuan itu bukan keuntungan diri sendiri, tapi memberikan keuntungan pada orang itu. Amin. Kita lihat Yosua. Dia itu tidak mementingkan diri. Firman Allah berkata, setelah selesai pembagian pada bangsa Israel, baru terakhir pemimpin. Yosua bin Nun. Tuhan berfirman untuk memberikan apa yang diminta oleh Yosua. Kota Timnat Serah di atas pegunungan Efraim. Yosua dan Kaleb dua-duanya membangun di atas gunung. Saya mengajak saudara membangun di Surabaya ini sebuah kota rohani. Kota yang di atas bukit, yang tidak mungkin tersembunyi. Seluruh penduduknya bersinar seperti matahari. Tuhan Yesus berkata, Dia the light of the world. Engkaulah terang dunia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Kalau ada orang generous, pengusaha generous, ya, disakiti orang cincai, Tuhan akan berganti. Tuhan akan berkati. Saya jamin saudara. Firman Tuhan berkata ada orang yang menyebar harta, bertambah apa? Bertambah kaya. Apa hemat pangkal kaya? Tidak, murah hati pangkal kaya. Ada orang menghemat secara luar biasa. Sorry saudaraku, sampai keluar pun ada kacang masih disimpan lagi. Orang seperti itu yang tidak cincai tidak akan diberkati. Tetapi Yosua seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Kota ketiga adalah Timnat Serah, the city of the sun. Tuhan Yesus dalam Maliaki pasal yang keempat disebut the sun of righteousness. Matahari kebenaran. With healing in its wings. Dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Pagi hari ini kita menerima double portion. Darah membuat kita jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tubuhnya yang dihancurkan. Nanti kalau terima perjamuan kudus jangan dipecahkan ya. Harus mengerti itu. Sebab apa? Yesus yang tidak pernah sakit dibuat sakit. Supaya kita yang sakit jadi sehat. Yesus yang tidak pernah lemah. Dia berkata aku haus. Supaya kita yang lemah menjadi kuat. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan. Wow saudaraku. Saya akan ajak saudara sekali lagi menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Segala Kebaikannya. 2009 Tuhan begitu baik buat kita bukan? Tapi 2010 the year of nothing wanting. The year of double portion. Beritahu kiri kanan saudara begini. Amin. Kalau klaim daripada iblis, jangan sama klaimnya. Suruh tambahkan 2 kali, 5 kali lipat. Apa yang dicuri dari rumah tanggamu? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu anggur baru. Tidak ada anggur di rumah tanggamu? Pak, hubungan suami istri kami bukan cuma seperti air, sudah jadi cuka. Saya punya kabar baik Pak Saudara, cuka pun bisa berubah jadi anggur yang baru. Pagi berdiri.